Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Balam Cubes. Dan di video kali ini udah ada satu buah Rubik yang akan saya review. Ini adalah GAN 356X V2. Nah, ini ada tulisan tangan dari spidol. Ini cuma tanda doang supaya nggak ketukar sama yang GAN X V1 di toko saya. Nah, jadi sebenarnya ini kemasannya nggak ada tulisan X-nya ya, nggak ada tulisan spidol ini. Nah, ini kemasannya seperti ini, GAN X V2. Sama kayak GAN X yang versi pertama ya kemasannya, cuman bedanya di sini nih, di sini ada tulisan GAN 356X V2.0. Nah, ini sebenarnya saya belum tahu bedanya apa aja sih, belum saya unbox sama sekali, dan saya juga belum baca-baca informasinya di internet, jadi benar-benar unbox. Nah, oke, mari kita buka. Jadi ini sebenarnya rilis itu dari bulan kemarin, tapi karena sempat ada berita virus corona di China-nya, jadi datangnya agak lama. Oke, ini dia, kita buka. Oke, ini dia. Ini ada dapat kotak kecilnya kayak di GAN X juga. Terus dapat kartu GAN X. Sama ya kartunya GAN X, nggak ada tulisan V2 di kartunya. Terus, aduh, senggol. Oke, ini dia Rubiknya GAN 356X V2. Saya lagi nggak megang yang GAN X V1 nya, jadi agak sulit ngebandinginnya sama yang V1. Mari kita ini aja dulu, kita buka. Kalau dari gambar kartunya, ini fiturnya masih sama, masih pakai GMS. Oke, selanjutnya kita buka kotak yang kecil ini. Isinya apa aja? Oke, ini dia. Yang pertama ada magnet. Nah, ini magnetnya ada 3 seri. Yang pertama yang kuning, hijau, sama putih. Yang clear ini yang nggak ada magnetnya. Terus yang kuning sama yang hijau ini tingkat daya magnet itu beda, cuman saya lupa mana yang lebih kuat. Ntar mungkin dijelasin di pamfletnya. Nah, ini dia. Selanjutnya kita dapat pamfletnya. Nih, dijelasin nih. Yang hijau itu weak, yang transparan itu atau null itu yang ini nih, yang null ini tuh nggak ada magnetnya. Terus yang kuning itu medium, dan yang bawaan pabriknya strong, itu yang transparan, ada di dalam sini. Oke, selanjutnya kalau kalian udah pernah ngeliat review GAN X sebelumnya, sebenarnya ini hampir sama-sama aja, fiturnya sama kayaknya, hanya berbeda di bagian gasnya. Nah, gasnya itu udah pakai gas yang di GAN XS. Oke, ini bedanya ya. Jadi di gas versi sebelumnya itu masih gas yang biasa, gas yang warna-warni. Kalau yang sekarang seperti ini. Ini namanya, di sini tulisannya travel control. Oke, jadi buat nge-setup juga, buat nyetel tensionnya, pakai yang ini. Terus ada satu lagi yang warna biru muda, warna apa namanya? Warna light blue. Yang warna biru mudanya itu ada di dalam, udah dipasang. Dan yang ini yang warna dark blue, yang dark blue nya jadi cadangan. Kalau kalian beli yang GAN XS, biasanya yang ini yang jadi defaultnya, terus yang warna light blue itu yang jadi cadangan. Nah, yang terakhir kita dapat pamflet ini, pamflet atau booklet ya. Ini isinya CFOP. Oke, masih pakai CFOP. Oke, itu aja yang didapat. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, paket pembelian itu ada 5 item sama 6 nih, sama box yang berbahan mika plastik ini. Oke, selanjutnya kita buka Rubiknya. Oke, ini boxnya masih box yang gampang dibuka ya. Beda sama GAN XS, itu boxnya agak sulit dibuka. Kalau ini boxnya gampang banget dibukanya. Ini kalau nggak salah GAN box yang versi 4 atau versi 3, saya lupa. Oke, kita beresin dulu biar nggak terlalu rame. Oke teman-teman, ini dia GAN 356X V2. Ini belum saya cobain sama sekali Rubiknya. Ini juga saya masih kepo gimana feel-nya. Saya masih ingat feel-nya GAN X yang versi 1 itu, feel-nya itu ringan, dan nggak seringan GAN XS, tapi itu udah ringan, stabil. Terus magnetnya itu bisa di setel ya enaknya. GAN X ini Rubik pertama yang magnetnya bisa digonta-ganti. Terus untuk yang versi 2 ini saya belum nyoba sama sekali. Apa bedanya ketika GAN X ini diganti dari sebuah gas jadi pakai yang travel nut tadi? Apakah feel-nya akan beda jauh? Mari kita coba. Terus untuk bagian desain di bagian dalamnya nggak tahu ada bedanya atau enggak.
Saya juga nggak ada sampel buat nyontohin di Gun X ini, cuma ada yang versi 2, yang versi 1 lagi nggak ada, jadi saya agak sulit ngebandingin kedua Rubik ini untuk bagian desain mekanismenya. Oke, mari kita buka Rubik ini. Ini dia, ini plastik QC-nya, plastik. Di sini ada stiker QC biasanya. Oke, kita buka. Ini dia, sudah kita buka. Gun 356X V2. Ini versi stickerless. Ada yang black base juga, tapi saya reviewnya yang stickerless saja, biar nggak kebanyakan, biar nggak ribet. Aduh, jatuh. Sorry. Nah, ini warna stickerlessnya itu stickerless yang doff gitu. Stickerlessnya itu doff, kalian bisa lihat sendiri, nggak mengkilap kalau kena cahaya. Terus ini kelebihan kalau yang doff ini dipegangnya tuh sedikit lebih apa ya, lebih halus. Terus dia kekurangannya kalau kita tangan itu kotor, itu bisa dibilang lebih cepat kotor sih. Tapi kalau desainnya tergantung si selera ya. Kalau saya suka juga sama yang doff ini karena nggak mengkilap, kelihatannya tuh lebih asik aja gitu, lebih kalem warnanya. Nah, sekarang kita bahas warnanya. Kalau warnanya itu di sini kontrasnya kelihatan bagus. Ini untuk stickerless, warnanya bisa dibilang nggak gelap, dan kalau dibilang terang juga nggak terang-terang amat. Terus kontrasnya kita lihat, ini bagus ya, kelihatan banget kontrasnya. Mungkin kalau gambar di yang kalian lihat di layar sama mata asli kita sendiri gitu ngeliatnya, ini akan beda dikit ya warnanya, karena pencahayaan dan faktor settingan kamera itu mempengaruhi. Jadi gambar yang kalian lihat sama warna aslinya mungkin agak beda dikit, walaupun ini saya udah setting supaya warnanya tuh lebih realistis mungkin, tapi ya tetap aja sih nggak sampai asli banget kayak kita ngeliat di mata kita sendiri. Oke, itu aja untuk desainnya. Sekarang mari kita cobain Rubiknya. Ini masih bawaan pabrik, belum diotak-atik, belum di setup. Oke, mari kita cobain. Kita seksi move dulu. Wow, beda banget ya. Oke, sekarang kita cobain putaran bagian tengahnya. Wow, enteng banget, lancar, enteng. Terus ini corner cutnya juga enteng banget, mantep. Kalau dibandingin sama Gun X yang versi 1, kalau menurut saya ini terasa banget bedanya. Terasa di bagian putarannya itu jadi lebih ringan. Jadi malah mirip ke Gun XS sih. Jadi lebih mirip ke Gun XS karena fitur tadi ya, fitur yang travel control itu bikin feel-nya jadi lebih ringan. Si Gun X-nya ini jadi lebih ringan. Dan ini saya belum bisa mainin secara maksimal karena tangan saya ini kering banget. Jadi kalau tangannya kering dan megang yang warna stickerless doff gini, kadang kayak kelihatan gripnya tuh agak licin ya. Ini mesti dibikin agak lembab tangannya. Oke, kalau dari feel putaran sebenarnya udah mulai mirip banget sama Gun XS, tapi nggak seringan Gun XS ini. Jadi mungkin ini lebih ke kalian yang suka Rubik cepat, stabil, tapi lebih ke arah stabilnya dibanding ke arah cepatnya. Kan kalau Gun XS itu enteng banget. Jadi buat kalian yang suka Rubik yang cepet gitu, itu cocoknya ke XS. Tapi kalau yang lebih suka lebih dominasi ke arah kestabilannya, ini Gun X itu lebih mantap. Dia sedikit lebih stabil dibanding Gun XS. Kalau Gun XS itu terlalu ringan menurut saya. Tapi di tangan saya enak-enak aja sih. Emang Rubiknya tuh ringan banget kalau Gun XS. Kalau Gun X V2 ini sedikit lebih stabil. Ada perbedaan berat dikit di putarannya, tapi mirip banget feel-nya. Dan saya jadi kepo ntar bagian dalamnya seperti apa. Tapi sebelum kita lihat bagian dalamnya, kita cobain dulu corner cut-nya. Oke, kita cobain dulu corner cut standarnya. Ini 30 derajat. Enteng banget. Oh, 45 derajat juga ini enteng banget. 45 derajat enteng banget. Dan ini lebih dari 45 derajat, bisa di corner cut dengan mudah. Keren ya, fitur gun ini yang bikin Rubik-Rubik lain jadi ikutan inovasi.
karena corner cutnya itu mantep banget. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang sebelumnya, saya agak kepo sama bagian dalamnya itu seperti apa. Jadi mari kita lihat, kita buka bagian dalamnya. Capsnya kita copot dulu, dan ini udah saya duga dia pakai travel control yang warnanya biru muda atau light blue. Selanjutnya ini kita copot dulu. Oke, ini kita copot, tinggal pakai tangan doang ya, gampang. Nyopotnya pakai tangan aja. Terus ini ada gasnya. Nah, ini gasnya. Gasnya cuma satu sekarang, cuma warna putih aja. Nah, selanjutnya ini dia. Bagian dalamnya seperti ini ya. Kita coba copot. Nah, ini dia desain bagian dalamnya. Rubik ini seperti ini. Oke, jadi ini tuh yang bagian berbentuk seginam-seginam ini itu untuk meminimalisir daya lengket dari pelumas Rubik yang biasa kita pakai. Kan pelumas Rubik itu biasanya kental dan lama-lama itu bisa bikin Rubiknya jadi lengket. Nah, fungsi bagian yang seginam-seginam ini jadi bikin Rubiknya nggak gampang lengket. Jadi lebih enak gitu, lebih smooth Rubiknya dan nggak gampang lengket. Karena kalau Rubiknya itu udah mulai lengket, banyak kena debu, itu kan jadi nggak enak juga. Nah, ini bisa meminimalisir. Jadi bisa dibilang Rubiknya bisa lebih awet, daya licinnya, bukan daya licin ya, kelicinannya itu bisa terjaga karena adanya si track honeycomb ini. Terus teman-teman kalau lihat di sini bagian edge-nya itu udah saling mengunci ya, antara edge dan corner. Ini ada dibilangnya torpedo, bagian torpedonya ini buat mengunci supaya si edge nggak pop out. Nah, bisa dibilang ini yang saya bilang kenapa Rubik Gun itu bagus banget dan bisa dibilang anti pop dan anti twistnya itu bagus, karena ini tuh saling mengunci posisinya. Untuk bagian edge dikunci di bagian dalam, dan bagian cornernya itu supaya nggak corner twist, biasanya dikuncinya di bagian sini nih, bagian pojok ini tetap kotak supaya Rubik itu nggak gampang ke corner twist. Nah, ini adalah bagian core-nya. Core-nya bisa kita lihat warnanya transparan, bahannya udah full plastik ya. Kalau waktu dulu gun ini pakai besi supaya lebih kuat ya, lebih kokoh. Nah, kalau sekarang ini pakai plastik, tapi plastiknya juga kokoh. Kalian nggak perlu khawatir bakal patah karena ini plastik yang kuat. Tapi jangan kalian sengaja patahin karena bisa patah. Ini kenapa pakai plastik yang kayak gini, plastik yang kuat, supaya dia lebih ringan Rubiknya. Karena kalau pakai yang besi itu otomatis Rubiknya jadi lebih berat ya. Nah, ini kenapa diganti jadi yang bahannya plastik, tapi ini dijamin kuat walaupun jangan sengaja dipatahin. Oke. Sekarang kita pasang lagi Rubiknya karena fiturnya udah kita lihat, udah kita kepoin tadi. Oke, sekarang mari kita pasang lagi. Oke, ini dia Rubiknya udah dipasang kembali. Oke, mungkin itu aja untuk fitur-fitur yang kita bahas. Sekarang saya akan cobain mainin Rubik ini pakai timer, dan kita lihat berapa kecepatan saya pakai timer pakai Rubik ini yang feel-nya sama kayak main cube saya saat ini, yaitu Gun 356XS. Ini feel-nya mirip banget, jadi kemungkinan kayaknya saya bakal nyaman pakai Rubik ini dan speed-nya bakal nggak beda jauh sama pakai Gun 356XS. Mari kita coba aja langsung. Oke, teman-teman, ini dia kita lihat ketika saya lagi mainin Rubik Gun 356X V2 ini. Kalian bisa lihat, dan kalau menurut saya ini feelnya benar-benar mirip sama Gun 356XS. Nah, kalian bisa lihat sendiri, saya di sini bisa dapat waktu kisaran 13, 14, dan 15 detik. Sempat dapat juga 12 dan 11 detik. Ini sebenarnya lumayan lambat ya ketika saya dapat waktu segini, karena emang kayaknya juga udah lama nggak latihan, jadi kecepatannya agak turun. Dan sekarang juga mainnya lagi kurang konsentrasi, jadi agak turun kecepatannya. Cuman ini udah lumayan oke menurut saya Rubiknya ya. Kalau saya mainnya emang lagi agak lambat, tapi untuk Rubiknya ini enak banget. Sama kayak Rubik main cube saya, mirip banget feelnya, dan harganya lebih murah. Jadi kalau kalian disuruh milih Gun 356XS atau XV2, sebenarnya mirip banget. Cuman pilihannya itu kalian mau magnet yang di cetek-cetek ke atas bawah itu kayak Gun 356XS, atau ditekan, di push kayak Gun 356X. Nah, itu perbedaannya di situ aja. Nah, untuk beratnya
GAN 356X V2 sedikit lebih berat, tapi sedikit banget, jadi hampir nggak ada bedanya. Terus kalau GAN 356X V2 ini bisa disetel tanpa magnet juga, karena ada magnet yang versi clear yang nggak ada magnetnya. Itu sebenarnya entah kelebihan atau kekurangan, karena yang clear kayaknya jarang dipakai, yang nggak ada magnetnya. Mungkin itu hanya untuk beberapa orang yang mungkin nggak suka Rubik magnetik, tapi sayang banget kalau beli GAN X tapi nggak pakai magnet ya, karena ya mendingan beli Rubik lain kalau nggak magnetik. Mungkin segitu aja review di Balam Chips ini. Secara keseluruhan produk ini udah mantep banget, ditambah lagi upgrade-nya juga benar-benar ini ya, benar-benar bikin beda dari Rubik versi sebelumnya. Jadi lebih enak kalau kalian suka Rubik yang lebih ringan. Tapi kalau lebih suka yang sedikit berat dan stabil, mungkin GAN X yang versi pertama lebih cocok kali kalau kalian lebih suka yang agak berat. Oke teman-teman, sekian dulu review kali ini. Like jika suka, dislike jika nggak suka. Kita ketemu di video yang lain. Bye. Accept.